Hai, kali ini kita akan sharing bagaimana awal cerita kita menjadi santri. Mau tahu ceritanya? Tonton terus videonya. Jadi awal mula saya jadi santri itu disuruh orang tua. Dulu masih ke sekolah SD, saya sama orang tua, pokoknya huri kalau lulus langsung mondok. Memang sudah dari kecil baru masuk sekolah dasar, saya sudah ditanamkan oleh orang tua dalam hati, terlebih ayah saya lulus sekolah dasar harus mondok. Kon wis lulus SMP mondok. Dan saya sekaligus tertarik. Ya tertarik bagaimana sih keadaan pondok, bagaimana sih alam pondok. Nah, dari situ saya ingin tahu rasanya mondok. Akhirnya setelah saya lulus, saya gak berontak, saya nurut saja sama orang tua. Saya bingung, apa sih enak mondok itu? Saya bertanya-tanya kepada tetangga saya. Soalnya tetangga saya itu lulusan dari pondok gitu. Mungkin karena saya juga malas untuk sekolah. Apa sih enak mondok itu? Mondok itu enak, uang pegang sendiri, selalu megang uang gitu. Gak perlu bekerja, uang datang sendiri setiap minggu. Uang datang lagi, setiap minggu uang datang lagi. Begini, begitu. Nah, akhirnya saya mau diberangkatkan mondok. Dan saya berangkat. Dan akhirnya keturutan sampai sekarang 10 tahun mondok saya. Sebenarnya malu kalau diceritain karena jujur saya disuruh mondok sama orang tua sama sekali tidak pernah mau. Jujur, sejak kecil saya sama sekali tidak punya pikiran untuk mondok. Anti yang namanya santri saya nggak pernah mau disuruh mondok. Kok mondok yo? Jadi tadi wong pinter. Saya nggak pernah mau jadi santri. Kenapa? Karena kedua orang tua saya alumni pesantren, jadi mereka menyuruh saya untuk mondok. Mondok kayak pinter. Tidak sama sekali. Kalau ada di rumah bisa main sama teman, bisa sepeda motoran kemana-mana. Kalau jadi santri kan nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi saya nggak pernah mau jadi santri sampai dipaksa kalau tidak salah. Dan mereka terus memaksa saya untuk mondok. Ayah saya dan ibu saya itu sampai ke paranormal, bisa dibilang ke orang yang ahli agar supaya saya itu bisa mondok gitu. Dan akhirnya saya hanya pasrah. Dan mondoklah saya sampai sekarang. Dan itu terbukti waktu saya pulangan, waktu saya tidur di kamar saya, ternyata di bawah tempat tidur saya, di bawah kasur itu ada semacam ya jimat-jimat gimana gitu. Yang saya buka ada tulisan saya Dimas itu. Saya berpikir, lalu saya tanya pada bapak saya, Pak, iki opo? Bapak saya langsung tertawa. Yo kon mondok saiki yo mergo iku ngono jare. Dan alhamdulillah sekarang saya bangga menjadi santri. Umur 7 tahun sudah ingin mondok di pesantren. Bah, kula pengin mondok, bah. Mondok, bah. Saiki pun umur 7 tahun. Nampak apa? Boten nampak nggih. Jajena aja mondok sik, dene lulus SD. Lulus SD, bah. Kula njaluk mondok. Ditunda lagi sampai suruh nunggu lulus di madrasah. Lulus madrasah, minta lagi pada ayah karena yang ngebut ingin mondok itu saya. Padahal ayah gak nyuruh cepat-cepat jadi santri. Gak ingin mondok, saya ingin sekolah umum. Waktu itu aku lulus SD, baru lulus SD, aku ditanya sama orang tua, sama bapak, Dul, kon pingin mondok, apa kata sekolah? Aku jawab aku mau sekolah. Ya udah terus disekolahin sama bapak, sekolah SMP. Waktu saya sekolah SMP, saya terkena penyakit yang aneh, yang nggak bisa diprediksi oleh tim medis. Nggak tahu penyakit apa itu. Katanya sih, menurut paranormal, ketempelan sesuatu yang goib, yang mana mengakibatkan diri saya itu nggak mau keluar rumah, maunya ada di dalam terus. Itu hampir 1 tahun saya berada di rumah.
ojo mondok sih. Lek kon mondok kudu ono syarati. Kurang lebih aku sekolah SMP itu 2 atau 3 bulanan. Di waktu itu teman saya ada yang mondok kan. Terus saya ada timbul perasaan pengen mondok juga gitu. Jadi aku ngomong ke orang tua. Makan harus dilayani, mandi harus dimandiin. Bayangkan saya sudah besar loh waktu itu, sekitar umur 12 tahun. Akhirnya orang tua saya itu berikhtiar kemana-mana cari ya dukun lah ya. Ke dukun sana gak ada hasilnya, ke dukun situ gak ada hasilnya. Akhirnya orang tua saya itu benar. Kudu hafal jurmiyase lan kitab sorope sak luwih ini. Pak, Abdul pengen mondok. Oh ngono ta. Nggih. Anak saya kalau sudah sembuh dari penyakit tersebut, anak saya akan saya mondokkan. Dan terbukti nadar tersebut dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi saya itu lama mau berangkat mondok masih menghafalkan jurmiyah dulu sampai hatam, kitab sorof dan kitab lugawi. Dapat 3 hari atau 4 harian aku berangkat ke pondok. Saya sembuh seketika karena saya mau dipondokkan sebelum hari berangkat pondok. Nggak tahu, itu mungkin anugerah dari Allah. Iya, dari keinginan saya sendiri ya. Pada tahun 2011 saya disuruh mondok sama orang tua saya, tetapi saya menolaknya. Kalau orang tua tidak pernah itu yang memaksa saya menjadi santri, memaksa saya untuk mondok, itu tidak pernah. Saya lagi mengejar cita-cita saya menjadi pemain sepak bola. Saya bersekolah sepak bola dengan teman-teman saya di daerah rumah saya. Ya, timbul dari keinginan saya sendiri. Pada tahun 2013, teman-teman saya banyak yang mondok. Saya sendirian bersekolah sepak bola. Sejak itu saya menjadi bosan berlatih sepak bola. Ya memang faktor ini sih, faktor keluarga yang seorang santri ini mungkin yang mendarah daging pada diri saya. Mending saya mondok aja daripada gini-gini aja di rumah. Akhirnya saya mondok. Ternyata mondok itu enak juga. Oke, itulah sharing dari kita awal mula jadi santri. Semoga apa yang telah kita ceritakan atau apa yang telah kita sampaikan semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jangan lupa ya tonton terus video yang lainnya. Oke, bye.